setiap kita. Pagi hari ini kita boleh bernafas, kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Inilah berkat yang melimpah bagi setiap kita. Pagi hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bapa yang baik itu ada di tengah kita. Roh Kudus yang lembut itu ada di setiap kita pada malam, siang hari, pagi hari ini. Dan saat ini kita mau satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau ada di tengah kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mau satukan hati, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh yang lembut, Roh yang manis, jamah setiap kami, urapi setiap kami. Dan kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Engkau Allah yang tahu hati kami. Engkau Allah yang tahu kerinduan kami. Engkau Yesus, Engkau tahu harapan kami. Bapa yang baik, Engkau tahu mimpi kami. Semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya.
kami andalkan. Inilah sukacita kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kau anugerah kami yang terindah Tuhan. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Haleluya.
jalan bagi kami. Engkau Yesus jawaban kami. Engkau Yesus Yehova Rafa bagi kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Yehova Jireh bagi kami. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau Allah yang menebus setiap dosa kami. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat mahkota duri. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya seperti Engkau. Tidak ada seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami sayang Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami muliakan. Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Di dalam Ini pengakuan kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Ini yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus oh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah sukacita kami Tuhan. Inilah pengharapan kami. Kau terbaik. Yesus kau terbaik di dalam hidup. Haleluya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Benar Tuhan. Kau sungguh berarti segalanya bagi kami. Lebih dari nafas kami, lebih dari detak jantung kami Tuhan. Haleluya. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidup. Lebih lagi kita katakan haleluya. Kau anugerah terindah dalam hidup. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau lebih dari apa yang kami miliki Tuhan.
berkat-berkat-Mu. Oh terima kasih Tuhan, kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kemurahan yang selalu limpah bagi setiap kita. Haleluya, mari kita menikmati kasih-Nya, mari kita menikmati sukacitanya, mari kita menikmati lawatannya. Haleluya.
firman Allah yang kudus. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap mendengar, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Engkau Allah yang bayar dosa kami. Engkau Yesus yang telah kalahkan maut. Engkau Tuhan yang menangkan semuanya. Engkau Allah yang sanggup melawan segala perkara. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan yang menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, amin. Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Tuhan tak pernah
Engkau menang, selalu ada di pihak kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, kami biji mata Tuhan. Karena itu Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri melewati setiap tantangan kesulitan di hidup ini. Tetap kami yakin ada jaminan kekuatan, kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Dengan penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami, meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak untuk ditinggikan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bersemayam di atas pujian setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan boleh semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam satu bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Sambung kembali saudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah rohani yang sehat. Sekali lagi, rohani yang sehat. Ya, bicara tentang kesehatan, semua orang mendambakan kesehatan. Ya, kesehatan tubuh, kesehatan jasmani itu dikejar, didambakan oleh setiap orang. Ya, jadi karena itu kalau sakit pasti ingin sembuh, ya, karena semua rindu untuk bisa sehat. Ya, nah demikian juga dengan rohani. Ya, seharusnya sebagai umat-umat Tuhan kita memiliki rohani yang sehat. Ya, nah ciri rohani yang sehat ditandai dengan adanya sebuah pertumbuhan. Sekali lagi, ciri rohani yang sehat itu ditandai dengan adanya sebuah pertumbuhan. Ya, sama seperti fisik yang sehat. Kalau seorang anak, dikatakan anak itu sehat kalau dia memiliki pertumbuhan, bertumbuh secara baik, bertumbuh secara normal, maka dikatakan anak itu sehat. Rohani yang sehat juga sama. Rohani yang sehat ditandai dengan adanya sebuah pertumbuhan. Nah, bertumbuh dalam hal apakah? Sehingga rohani kita boleh jadi kuat, rohani kita boleh jadi sehat. Mari kita akan baca dari kitab Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya. Nah, dari ayat ini paling tidak kita bisa menemukan ada 3 hal yang harus bertumbuh
di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kalau dikategorikan sebagai umat Tuhan yang rohaninya sehat, ya, nanti ini akan menjadi pemeriksaan buat diri kita masing-masing. Kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu tunjuk orang lain, ya, karena setiap pribadi itu berurusan dengan Tuhan. Ya, jadi karena itu kita nggak perlu tunjuk orang lain. Ya, ketika tangan kita menunjuk orang lain, sesungguhnya jari yang terarah kepada kita itu lebih banyak. Ya, jadi karena itu tidak perlu ya kita menunjuk orang lain, tidak perlu kita lihat salah atau keadaan orang lain. Tapi yang menjadi hal yang penting adalah diri kita masing-masing. Ya, mari kita akan lihat, kita akan belajar bersama. Pertumbuhan yang harus dimiliki oleh umat Tuhan sebagai tanda bahwa rohani umat Tuhan tersebut sehat, baik. Ya, yang pertama, dari Efesus 4 ayat 13, hal yang pertama tentang pertumbuhan yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang bertumbuh bukan hanya sekedar percaya. Banyak orang bisa dengan mudah berkata, aku percaya Tuhan. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi, ya, mungkin kesulitan atau mungkin tantangan, ya, apakah tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu tetap? Atau ketika ada kesulitan, tantangan, mulai terjadi goncangan, ya, kita mulai goyah. Iman yang bertumbuh tidak gampang diombang-ambingkan, ya, oleh berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan. Iman yang bertumbuh tidak gampang kecewa kepada Tuhan. Ya, seorang umat Tuhan yang imannya bertumbuh, dia tidak mudah kecewa. Ketika mengalami sesuatu, ya, dia tidak kecewa, ya, lalu kemudian bertanya kepada Tuhan, kenapa kok aku mengalami seperti ini? Kenapa kok Tuhan tidak adil? Yang lain tidak mengalami, tapi kok aku mengalami seperti ini? Mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan. Ini menunjukkan kekecewaan, Iman yang bertumbuh tidak akan gampang kecewa, tidak mudah kecewa. Iman yang bertumbuh akan bisa berkata, sekalipun saya mengalami seperti ini, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, meskipun saya mengalami situasi, kondisi yang seperti ini, saya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang bertumbuh. Tuhan bisa memakai apa saja untuk bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, satu ayat yang sangat dikenal oleh banyak umat Tuhan. Tetapi hendaknya kita pegang teguh ayat ini. Bukan cuma sekedar kita tahu atau kita hafal ayat ini, tapi mari kita pegang teguh ayat ini. Ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja untuk bekerja dalam hidup kita. Diizinkan alami tantangan, masalah, kesulitan. Ternyata Tuhan pakai masalah, tantangan, kesulitan untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, sebuah kalimat berkata, setelah hujan akan datang pelangi, setelah badai akan datang mentari, setelah sunset akan datang sunrise. Ya, sunset itu terbenam, sunrise itu bicara matahari yang terbit. Ini bicara bahwa di balik setiap tantangan, masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami, tetap Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin.
Kalau kita mengasihi Tuhan, pegang dan percaya akan hal ini. Sehingga tidak mudah kita diombang-ambingkan, tidak mudah kita goyah, tidak mudah kita kecewa. Tidak. Karena kita yakin Tuhan bisa pakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, iblis itu memang menggunakan segala hal justru untuk menjatuhkan atau menggoncangkan iman kita. Tuhan mengingatkan Petrus. Sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan itu sudah mengingatkan. Mari kita lihat sebentar ya. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, ini perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku, guru besar Tuhan yang berkata, aku telah berdoa untuk engkau, untuk Simon, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Saudara, iblis pakai berbagai macam hal untuk menggoyahkan iman umat Tuhan. Ya, dikatakan seperti ditampi. Ya, gandum ditampi. Ya, penampian terjadi. Apalagi kita berada di akhir zaman, ya, masa-masa yang akhir, semakin iblis bekerja secara luar biasa. Ya, untuk apa? Untuk menjatuhkan, menggoyahkan iman umat Tuhan. Tetapi justru ini menjadi sebuah ujian bagi kita. Bisa enggak kita tetap kuat di dalam Tuhan? Kita tetap percaya di dalam Tuhan? Kita kalahkan iblis, ya, karena kita adalah umat-umat pemenang, karena kita punya Allah pemenang, seperti pujian yang kita nyanyikan, yang sanggup menjamin kemenangan buat setiap kita, termasuk menang mengalahkan iblis. Ya, jadi kalau iman kita tidak bertumbuh, maka bisa dipastikan kita akan hancur oleh berbagai macam tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Ya, jadi yang pertama, kalau rohani sehat, ciri yang pertama ditandai dengan adanya pertumbuhan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Pertumbuhan dalam iman kepada Tuhan Yesus membuat kita tidak goyah, tidak mudah kecewa. Apapun yang terjadi, kita tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Satu statement yang luar biasa diucapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ketika akan menerima hukuman karena tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah tidak membebaskan atau tidak menolong kami, tetap kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dibuat menjadi pujian yang sering kita nyanyikan. Ya, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Ini iman yang teguh, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus bisa punya prinsip yang seperti itu. Ya, tapi kalau ada umat Tuhan yang gampang kecewa, gampang mundur, gampang goyah, ini menunjukkan rohaninya tidak sehat. Rohani yang sehat, dia akan bertumbuh terus di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah kecewa, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, sekarang yang kedua, ciri rohani yang sehat yang ditandai dengan adanya pertumbuhan. Yang kedua, dari Efesus 4 ayat 13 yang sudah kita baca tadi, kita bisa lihat
Yang kedua adalah bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sekali lagi, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ini yang kedua, rohani yang sehat dari seorang umat Tuhan, dia akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ya. Nah, kita akan bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar jika kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Itulah sebabnya di 2 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. 2 Petrus pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Bukan terjemahan baru, tapi dari terjemahan yang berbeda, terjemahan firman Allah yang hidup, yang punya kata-kata, punya kalimat yang lebih mudah untuk ditangkap dan menegaskan tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus pertama ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Jadi kalau ingin kebaikan, damai sejahtera Allah melimpah, dikatakan belajarlah mengenal Tuhan lebih baik. Ya, lebih baik, lebih baik, lebih lagi. Lanjut. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, sementara kita makin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam mengenal Tuhan lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya, kuasa Tuhan, Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang semakin lebih baik, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, sehingga apa yang kita perlukan untuk hidup yang lebih baik itu diberikan kepada kita. Ya, lanjut. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Dengan kuasa yang sama, Ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya serta menakjubkan itu, seperti yang telah dijanjikannya. Misalnya, janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifatnya sendiri kepada kita. Tetapi segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Iman memang penting, saudara, tapi tidak boleh berhenti sampai iman saja. Lanjut. Saudara harus juga berusaha hidup baik. Berusaha ini berarti ada sebuah usaha kita, ada sebuah perjuangan kita, ada sebuah tindakan. Malah itu pun belum cukup. Saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendak-Nya. Amin. Jadi kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu lebih jelas. Dikatakan betapa penting bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Itu kalimat-kalimat yang ada di situ lebih jelas, lebih ditekankan tentang pentingnya untuk mengenal Allah lebih baik. Artinya bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan? Ada umat Tuhan yang berkata, saya mengenal Tuhan, Tuhan itu penyembuh saya. Tidak salah, memang benar Tuhan itu penyembuh kita. Betul, Ustaz. Ya, ada lagi yang lain berkata, saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan saya. Tuhan yang menyediakan
segala yang saya perlukan. Tidak salah, memang benar, Tuhan adalah Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tetapi apakah berhenti sampai di situ saja? Taunya hanya Tuhan penyembuh, taunya hanya Tuhan yang mencukupi, menyediakan segala kebutuhan kita. Cuma berhenti sampai di situ. Seharusnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak bertumbuh, cuma taunya Tuhan penyembuh, Tuhan mencukupi, kekristenan kita, rohani kita tidak akan sehat. Tidak akan sehat. Rohani yang sehat harus bertumbuh dalam pengenalan, dalam pengetahuan tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan, harus mengalami pertumbuhan. Ya, saya menunjukkan satu satu bagian firman Tuhan dalam Yesaya 40. Ini salah satu contoh saja, saudara. Kita lihat sebentar. Yesaya pasal 40. Mulai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 40 di ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ya, mulai ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, jangan ditulis dulu ya, nanti kita lanjut ayat berikutnya. Dikatakan Tuhan itu berkuasa, maha kuasa. Ya, bukan cuma sekedar bisa menyembuhkan, bukan cuma sekedar bisa mencukupi, tapi dikatakan penuh dengan kekuatan. Di dalam tangan Tuhan penuh dengan kekuatan. Ia Allah yang berkuasa. 11. Dikatakan seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, ini ditunjukkan Tuhan sebagai gembala, gembala yang baik. Ya, bagian lain kitab Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini bertumbuh dalam pengenalan sudah. Ya, oke, lanjut sekarang ayat 12. Tetap Yesaya pasal 40 ayat 12. Siapa yang menangkap air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, dan menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Dikatakan menakar air laut dengan lekuk tangannya. Nah, sudah bisa bayangkan saudara ya, air laut bisa ditakar dengan lekuk tangan. Ini sebuah gambaran, sebuah kiasan tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa. Sampai air laut itu bisa ditakar dengan lekuk tangan Tuhan. Bayangkan lekuk tangan kita ini bisa menakar apa, saudara? Jangan lagi air laut. Air dalam satu jirigen aja kita nggak bisa lekuk tangan kita menakarnya, saudara. Nggak bisa. Wah, butuh berapa kali menakar air dalam satu jirigen? Baru satu jirigen, saudara. Nah, ini kalau air laut, berapa banyak lekuk tangan dibutuhkan untuk menakar air laut? Tetapi Tuhan, lekukan tangan Tuhan bisa menangkap air laut. Kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa. Lanjut ayat 13. Saya lanjutkan ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Nah, ini kalau kita lihat di ayat 13-14 ini dikatakan Tuhan itu tidak butuh petunjuk kita. Seringkali kita umat Tuhan kan membantu Tuhan ya, ingin bantu Tuhan. Kita berkata, loh Tuhan, kalau Tuhan mau nolong aku, jalannya seperti begini, begini, begini.
Tuhan siapa Tuhan? Kok kita ini memberi petunjuk pada Tuhan? Tuhan tidak butuh petunjuk dari kita. Kita yang butuh petunjuk dari Tuhan. Amin. Tapi seringkali justru terbalik. Kita yang menunjukkan jalan. Tuhan kalau mau tolong saya, ini loh saya sudah punya planning. Planningnya harus begini. Berdoa minta, boleh berdoa minta itu boleh. Tapi bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Lah kalau kita setiap kali berdoa minta, kita mengharuskan, mewajibkan kehendak kita harus terjadi, Saudara. Wah, itu namanya kita memaksa Tuhan. Siapa kita? Tuhan tidak membutuhkan petunjuk kita. Tuhan tahu segalanya. Bahkan ayat 13-14 itu berkata, kita tidak dapat mengatur Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Umat Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di Yesaya 40 jadi kalau Bapak Ibu baca dengan seksama, Bapak Ibu akan makin ngerti tentang Tuhan lebih lagi, mengenal tentang Tuhan lebih baik lagi. Ternyata kita tidak bisa maksa Tuhan, tidak bisa. Kita tidak bisa ngatur Tuhan, tidak bisa. Minta boleh, tapi maksa Tuhan tidak bisa. Nah ini kalau umat Tuhan ngerti hal ini, rohaninya jadi sehat. Tapi umat Tuhan ya tidak ngerti hal ini, tidak sehat rohaninya. Dia maksa Tuhan, bahkan dia ngancam Tuhan. Kalau aku punya keperluan, kalau aku punya permintaan harus dikabulkan. Kalau tidak mulai kecewa, marah kepada Tuhan dan sebagainya. Ini rohani yang tidak sehat. Rohani yang sehat akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan tidak butuh petunjuk kita. Tuhan tahu segalanya. Kita tidak dapat mengatur Tuhan. Lanjut ayat 18. Ayat 18 dikatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada. Dengan kata lain, ini kan kalimat tanya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa kita samakan dengan Tuhan. Tidak ada. Seringkali kita umat Tuhan kan menyamakan Tuhan dengan seseorang, menyamakan Tuhan dengan sesuatu tanpa kita sadari. Rohani yang bertumbuh makin dewasa, sehat rohaninya, bertumbuh makin mengenal Tuhan. Dia sadar, dia tidak bisa menyamakan Tuhan dengan siapapun, dengan apapun, tidak bisa. Lanjut di ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Sekaliannya itu maksudnya memanggil nama semua bintang-bintang. Satu pun tiada yang tak hadir. Kata satu pun tiada yang tak hadir berarti semua hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Maksudnya ini Tuhan berkata kepada umat-umat Tuhan dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, Bapak Saudara, umat Tuhan yang makin mengenal Tuhan, dikatakan ayat 26, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Bintang dipanggil, ikut. Bintang dipanggil, muncul. Tuhan memanggil bintang itu satu persatu dengan namanya. Yang menurut penelitian di langit itu katanya ada berjuta-juta bintang. Bahkan ada yang bilang katanya bermiliar-miliar bintang. Saya juga tidak tahu yang benar yang mana. Tapi yang pasti bintang di langit itu sangat banyak, sangat banyak. Ya. Nah Tuhan bisa mengenal nama-nama bintang itu. Dan ketika nama bintang itu satu persatu dipanggil oleh Tuhan, mereka nurut, mereka takluk. Ya, ini menunjukkan Tuhan berdaulat atas bintang dan semesta alam. Bagaimana dengan kita, umat Tuhan?
Apakah kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita? Berdaulat itu maksudnya Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Kita nggak bisa suka-suka sendiri mengatur hidup kita, nggak bisa. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sebuah pujian yang sering kita nyanyikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nah, ini orang yang makin bertumbuh dalam mengenal Tuhan, dia akan makin mengerti nih, oh, ternyata semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Alam semesta, bintang-bintang, termasuk kita, ciptaan Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, nah, jadi karena itu, mari biarlah kita mau semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ya, dan kalau itu kita lakukan di 2 Petrus 1 ayat 8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, saya bacakan tetap dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, terjemahan yang berbeda. Jika saudara terus hidup demikian ini maksudnya hidup bertumbuh dalam mengenal Allah lebih baik, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berdua serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi, jika saudara terus hidup demikian, terus hidup bertumbuh mengenal Allah lebih baik, secara rohani saudara akan tumbuh, jadi rohaninya akan tumbuh jadi kuat dan berdua serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi luar biasa, orang yang bertumbuh dalam mengenal Allah lebih baik, ayat ini berkata dia akan jadi kuat, rohaninya jadi kuat, rohaninya jadi sehat, dan dia akan berdua serta berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ya, luar biasa. Mari sama-sama kita akan bertumbuh mengenal Allah lebih baik lagi. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ya, jadi kalau yang pertama itu dikatakan tes, ya. Yang pertama dikatakan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang kedua dikatakan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, pengenalan yang lebih baik lagi tentang Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan. Tidak ada kesadaran akan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan tidak mengenal Tuhan, tidak akan mungkin memiliki kesadaran akan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan ada di setiap waktu. Kesadaran akan Tuhan ada di setiap waktu, ada di setiap tempat. Tuhan ada di setiap situasi hidup kita. Kita tidak hanya sadar Tuhan ada ketika kita berada di gereja. Banyak umat Tuhan menyadari bahwa Tuhan itu hanya ada di gereja. Sadarnya hanya Tuhan ada di gereja. Bahkan yang lebih parah, waktu di gereja pun tidak sadar Tuhan itu ada. Nah, buktinya apa? Ada umat Tuhan sementara di gereja main handphone. Ada, tapi saya lihat di sini tidak ada, ya. Puji Tuhan tidak ada. Kalau kita sadar Tuhan itu ada di gereja, Tuhan itu ada di tempat ini, tidak berani kita main handphone. Andai kata buka handphone hanya untuk membuka Alkitab dan mencatat, tapi yang lain tidak berani kita lakukan. Betul nggak? Kalau kita sadar, punya kesadaran akan Tuhan. Saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara di hadapan seorang yang pangkat, berani main handphone? Kalau ada yang berani, hebat. Coba ya dipraktekkan. Di depannya, contohnya ya, di depannya Kapolres, di depannya apalagi Kapolda, berani main handphone. Diajak ngomong kalau kita main handphone. Wah, kalau berani saya akui nyari saudara besar.
Tapi saya yakin tidak berani. Mengapa? Karena kita menghormati mereka sebagai orang-orang yang memang punya otoritas, punya pangkat, punya kedudukan. Kita tidak berani sembarangan. Kalau kita sadar akan Tuhan ada di dalam seluruh perjalanan hidup kita, kita tidak akan berani sembarangan. Kesadaran akan Tuhan akan membuat kita tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang sembarangan, tidak berani berbuat dosa. Mengapa? Karena kita sadar Tuhan ada. Tuhan ada di rumah kita, Tuhan ada di tempat pekerjaan kita, di toko kita, di kantor kita. Tuhan ada dimanapun. Tuhan ada waktu kita susah, Tuhan ada waktu kita senang, Tuhan ada waktu kita sakit, Tuhan ada waktu situasi mencekam, Tuhan ada dalam segala situasi. Nah, kalau kita memiliki kesadaran akan Tuhan, bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan, sadar bahwa Tuhan itu ada di seluruh perjalanan hidup kita, maka kita tidak akan berani melakukan tindakan yang sembarangan. Tidak berani. Tapi kalau umat Tuhan tidak bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan, dia akan gampang melakukan tindakan sembarangan. Ngomong sembarangan, berpikir sembarangan, bertindak melakukan sesuatu sembarangan. Mengapa? Karena tidak bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan. Tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Tidak sadar. Tapi kalau rohani umat Tuhan sehat, dia akan bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan. Dia sadar Tuhan itu ada senantiasa di seluruh aspek kehidupannya. Efesus pasal 4 kita lihat ini sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi dikatakan kalau kita bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan, kita tidak akan berani lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pikirannya sia-sia, dikatakan tadi pengertiannya gelap, tindakannya tidak benar dan sebagainya. Tidak berani itu. Mengapa? Karena kita sadar Tuhan ada di hidup kita. Dimanapun, di rumah, di pekerjaan, kala kita susah, kala kita sakit, ataupun ketika kita senang, ketika kita diberkati, Tuhan ada di seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak berani bertindak sembarangan, melakukan dosa, tidak berani. Kalau andai kata sadar salah, langsung cepat dibereskan, langsung segera minta ampun dan tidak membiarkan terus tinggal dalam dosa. Mengapa? Karena kita bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan. Jadi karena itu mari saya mengajak Bapak Saudara bersama dengan saya, kita mau bertumbuh, bertumbuh dalam 3 hal. Sebagai satu indikasi bahwa rohani kita sehat. Yang pertama, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan. Ayat penutup terakhir, kita baca Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Setelah ini pelayan Jemaat Kudus bisa maju ke depan. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15.
Efesus 4 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ini orang yang bertumbuh, ya, dikatakan bukan lagi anak-anak karena bertumbuh, karena rohaninya sehat, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ya, umat Tuhan yang rohaninya sehat ditandai dengan adanya pertumbuhan, dan umat Tuhan yang bertumbuh, ayat ini berkata, tidak gampang diombang-ambingkan, tapi teguh berpegang kepada kebenaran. Mari sama-sama kita terus bertumbuh, ya, supaya rohani kita sehat, terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, bertumbuh dalam pengetahuan, pengenalan yang benar tentang Tuhan, dan bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar dan pelayan keterangan kudus maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk saudara akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita katakan lewat satu pujian, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, janji-Mu menopangku. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Sering katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Kami akan berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Kami rindu supaya rohani kami boleh semakin sehat Tuhan. Dan rohani kami akan bisa sehat kalau kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan. Sehingga kami tidak berani bertindak sembarangan. Karena kami sadar Tuhan ada di seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan kalau kami bertumbuh, oh Tuhan, kami percaya kami tidak akan mudah diombang-ambingkan. Iman kami tidak akan goyah. Kami boleh tetap berpegang teguh di dalam kebenaran. Rohani kami tetap sehat. Bahkan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya kalau Engkau datang kali yang kedua, kami siap untuk bertemu dengan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin sehat. Rohani kami bertumbuh dan bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan serta bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat pikiran, lewat perkataan, ataupun tindakan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, pagi ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dan kami percaya jika kami sungguh-sungguh mengakui segala dosa kami, memohon pengampunan-Mu, meninggalkan segala dosa kami dan bertobat, Engkau berjanji akan mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Jika sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, lewat satu pujian kita katakan, besar dan mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau pernahkan hidup-Mu, curahkan sebagai ganti dosa
Saudara Tuhan, sudah bisa siapkan, hosti bisa mulai dibuka, ayat firman Tuhan yang ada di hosti bisa saudara baca. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh jadi rema untuk setiap kita. Sekali lagi kita katakan, karena kasih-Mu yang seharusnya menerima hukuman akibat dosa, kami boleh dibebaskan dari dosa karena Engkau sudah menanggungnya buat kami, dan kami boleh diselamatkan, diangkat menjadi umat-umat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang ajaib buat hidup kami. Karena itu sebentar Tuhan, dalam melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, boleh mengingatkan setiap kami akan kasih dan karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupan kami. Dan kami mau mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan dan melayakkan kami untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati yang siap, segenap pikiran yang tertuju kepada korban Kristus, kita akan angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama.
Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami percaya pagi hari ini setiap kami umat-umat Tuhan telah dikuatkan, iman kami diteguhkan, sehingga kami tidak goyah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tetap kami percaya kepadamu, karena kami yakin Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, Bapa berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani setiap umat Tuhan, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga setiap umat Tuhan, diberkati usaha pekerjaan setiap umat Tuhan, bahkan juga diberkati studi sekolah setiap umat-Mu ya Tuhan, diberkati kesehatan umat-Mu, diberkati masa depan umat-Mu. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjamin hidup kami sepenuhnya, asalkan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa buat teman-teman seiman kami, mungkin ada mereka yang sakit. Kami percaya kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami,
memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.